Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 42. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan. Alhamdulillah kita masih dilimpahkan Allah dan diberkahi oleh Allah dengan kesehatan dan kekuatan kita untuk mampu hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang telah Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita panutan umat Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk tetap mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah takwa. Dan insya Allah itu juga yang akan menyelamatkan kita nanti menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siang ini kita kutip satu ayat sebagai wasiat takwa yang akan disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 42. Di situ dijelaskan oleh Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu pada saat kematiannya. Ada dua istilah yang dipakai Allah dalam satu ayat, wafat dan mati. Jadi Allah mengingatkan, Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu. Berarti tidak semua orang yang diwafatkan Allah saat kematian. Tapi Allah hanya memilih jiwa-jiwa tertentu yang diwafatkan oleh Allah pada saat kematiannya. Berarti tidak semua orang mati itu wafat. Tapi setiap orang yang wafat itu sudah pasti mati. Kenapa Allah membedakan wafat dengan mati? Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu pada saat kematiannya. Jadi orang yang Allah wafatkan berarti adalah orang yang telah menyempurnakan agamanya dan telah menyempurnakan ibadahnya. Maka saat dia akan dimatikan, Allah telah sempurnakan semuanya. Di situ Allah berikan rahmatnya sebelum kematiannya datang. Tetapi ada orang yang belum sempurna kepada Allah, tapi dia sudah mati. Makanya tidak semua orang yang mati itu wafat, tapi setiap orang yang wafat itu sudah pasti mati. Jadi maknanya ketika orang yang diwafatkan dalam kematiannya, mati itu merupakan gerbang dari kesempurnaannya untuk menuju akhirat. Karena setelah kematian itu dia akan mendapatkan berkah dan rahmat Allah untuk menuju saat-saat tertentu di akhirat itu. Maka ketika dia sudah mendapatkan berkah dan rahmat Allah pada saat kematian itu,
maka kematian itu merupakan kematian yang terbaik yang pernah diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Di barzah pun mereka akan mendapatkan nikmatnya barzah itu yang tidak sesakit dan sengeri yang dibayangkan. Karena kondisi barzah yang dihadapi oleh orang yang diwafatkan oleh Allah pada saat matinya berbeda dengan kondisi barzah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati tapi belum wafat saat itu. Dua kondisi barzah ini Allah ceritakan pertama dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Kata Allah, janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu, yang meninggal di jalan Allah itu, yang terbunuh di jalan Allah itu benar-benar mati, tidak. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka itu tetap hidup di sisi Allah, yurzaqun. Bahkan Allah yang memberikan rezeki. Jadi mereka mengalami barzah itu sama seperti yang kita alami hidup saat ini. Jadi mereka tetap hidup di sisi Allah, tapi alamnya yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka hidup di alam dunia, tapi setelah dimatikan dalam kondisi yang wafat tadi, maka mereka hidup di alam barzah seperti yang dialami ketika hidup di dunia. Bedanya, yurzaqun, rezeki mereka didatangkan oleh Allah. Mereka diberikan fasilitas yang terbaik ketika berada di barzah. Karena ketika orang-orang yang hidup di dunia itu mereka sendiri yang mencari rezeki. Tapi kalau orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, rezeki mereka diantarkan dan diberikan oleh Allah. Farihina biha, kata Allah di ayat 170. Mereka sangat gembira menikmati keadaan barzah yang kondisinya saat itu. Bahkan wa yabshiruna, mereka memanggil-manggil keluarga mereka yang belum meninggal, yang masih hidup di dunia untuk segera menyusul mereka. Karena mereka sudah menikmati indahnya barzah itu, semua fasilitas kebaikan diberikan oleh Allah, sehingga mereka ingin berbagi kenikmatan barzah itu kepada saudaranya. Maka keluarganya yang masih hidup di dunia dipanggil-panggil untuk segera menyusul dia ke alam barzah. Jadi kita yang hidup hari ini kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, setiap waktu, setiap saat kita dipanggil oleh keluarga kita yang telah meninggal. Itu sayang kita tidak menangga, kok menangga entahlah. Dipanggil-panggil, kamarilah capek, lama di siku, jangan mula-mula ada dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu litasko, tempat bersusah payah. Karena Allah sudah menjelaskan kepada Adam, Adam, engkau berhati-hatilah jangan sampai tertipu dengan tipu daya iblis, kata Allah. Sebab kalau engkau tertipu dan tergoda oleh tipu daya iblis, maka engkau akan dikirim ke dunia yang kondisi dunia itu, kata Allah, litasko, menderita dan susah. Makanya selama kita masih hidup di dunia, kita akan tetap merasakan lapar, kita akan tetap merasakan sakit-sakit. Bahkan semakin tua kita, semakin banyak penyakit yang kita rasakan. Karena memang kondisinya dunia seperti itu, tempatnya bersusah payah. Makin panjang umur kita, makin banyak penyakit yang kita rasakan. Sembuh satu penyakit, timbul penyakit baru. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau ingin terlepas dari semua penderitaan dunia, obatnya cuma satu, mati. Karena saudara-saudara kita yang telah merasakan nikmatnya barzah itu, sampai sekarang pun mereka tidak ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya barzah, bahkan memanggil orang yang masih hidup di dunia untuk kembali. Datanglah ke sini, di sini enak katanya. Kalian tidak pernah lagi merasakan kesusahan hidup, tidak pernah memikir apa diinginkan datang. Dipanggil-panggil itu keluarga. Capeklah kasih kau, jangan lama-lama di dunia. Di dunia itu merasai. Itu kondisi barzah bagi orang yang diwafatkan oleh Allah pada saat kematian. Tapi berbeda dengan kondisi orang yang belum wafat tapi sudah dimatikan. Yang belum sempurna semuanya di hadapan Allah, tapi sudah datang ajalnya dan dia sudah dimatikan. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi kepada mereka yang masih merupakan keingkaran kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan saya. Di barzah itu mereka minta dikembalikan ke dunia. Apa janjinya kepada Allah di ayat 100-nya? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu.
Saya akan jemput semua ibadah yang selama ini belum saya sempurnakan. Saya akan jemput semua ibadah-ibadah yang dulu pernah saya tinggalkan dan saya abaikan ketika dunia. Tolong kembalikan, saya akan saya jemput semuanya. Jawaban Allah saat itu, kalla, tidak akan pernah Allah kabulkan lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkataan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Mereka sudah dikungkung di alam barzakh menunggu sampai hari berbangkit didatangkan. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke barzakh tidak ada istilah bisa lagi kembali ke dunia. Tidak ada istilahnya orang yang sudah dikubur itu kembali hidup ke dunia. Tidak ada. Semua cerita yang melambangkan tentang apa yang terjadi setelah kematian itu semua tahayul. Kalau kita yakin dengan hal-hal seperti itu, berarti kita telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Jadi orang yang mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Apakah bentuknya hantu, pocong, kuntilanak dan segala macam, itu tidak ada. Akan ada dulu cerita dari para orang tua kita, ketika mereka tidak sanggup diazab, mereka minta kembali ke dunia jadi apa saja, termasuk jadi binatang pun, yang kaki 4 atau kaki 2 pun mereka akan terima. Maka jelmaan dari semua binatang yang hitam itu adalah jelmaan dari orang yang tidak sanggup dihukum, diazab, dikubur, minta kembali ke dunia. Itu tidak benar. Sehingga sasarannya semua binatang-binatang yang berwarna hitam itu dianggap adalah jelmaan dari orang yang tidak mampu diazab, dikubur, kembali ke dunia. Sehingga itu dijadikan media oleh orang-orang yang suka berbuat syirik. Ayam hitam untuk pengobatan, semua yang hitam. Itu tidak benar sama sekali, karena Allah sudah meyakinkan, sekalipun mereka memohon kepada Allah sampai nangis darah pun, Allah tidak akan pernah mengembalikan mereka kembali ke dunia. Bahkan dalam surah Ghafir kata Allah, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat apakah azab kubur itu ada. Karena dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebutkan tentang azab kubur. Tapi di dalam beberapa hadis Rasulullah selalu mengingatkan, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Tapi ketika Allah menjelaskan dalam surah Ghafir itu, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, bahwa neraka itu diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang, ini berarti azab yang terjadi di kubur itu berupa teror. Gambaran tentang neraka dan gambaran tentang azab yang akan mereka jalani setelah hari kiamat itu dinampakkan kepada mereka di dalam kubur itu setiap pagi dan petang. Jadi kehidupan mereka mengerikan karena mereka dibayang-bayangi dengan teror-teror tentang kubur, teror tentang hari kiamat, teror tentang neraka, diperlihatkan kepada mereka. Maka dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah, orang-orang yang diperlihatkan neraka itu dilihatkan bagaimana gejolaknya neraka dan seperti apa orang-orang yang diazab di dalam neraka. Kemudian dibawa pandangan mereka jauh ke dalam neraka sampai menembus ke dalam-dalamnya neraka. Di situ ada dilihat lorong-lorong atau ruangan-ruangan khusus yang di dalamnya ada penghuni-penghuni neraka, dan dilihat ada di situ di antara ruangan itu satu ruangan kosong. Maka kata malaikat, engkau lihat kan pandanganmu ke dalam ruangan kosong itu, engkau lihat situ masih belum ada penghuninya, dan lihat di atas ruangan itu, di atas pintunya. Begitu dilihat ternyata sudah tertulis nama dia besar-besar di atas pintu ruangan dalam neraka. Dan itulah tempatmu ketika hari kiamat datang. Di azab yang digambarkan tentang kubur itu merupakan teror yang dinampakkan oleh Allah setiap pagi dan petang. Di selama dia berada di dalam kubur, 2 kali sehari mereka akan dinampakkan pemandangan tentang neraka. Maka mereka katakan, Rabbirji'un, kembalikan saya Allah. Saya akan jemput semua ibadah yang dulu pernah saya tinggalkan di dunia. Allah kata Allah, tidak akan pernah kulakukan, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Nah, coba kita bayangkan kalau mereka diteror dengan azab, diteror dengan gambaran neraka yang mereka perlihatkan oleh malaikat kepada mereka, berapa lama sampai nanti hari kiamat. Dalam surah Al-Waqiah, dalam surah Al-Haqqah, dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Al-Qari'ah itu digambarkan terjadinya kiamat itu ketika masing-masing planet itu sudah tidak punya kekuatan lagi, sehingga mereka satu sama lain beradu dan hancur bertabrakan. Dan itu dipusatkan dengan matahari yang sedang mengatur segala planet itu bergerak.
Dan umur planet yang disebut dengan matahari itu oleh ahli fisika disebut umurnya selama 12 miliar tahun. Baru dia akan kehilangan kekuatannya untuk mengatur cakrawala. Dan sampai hari ini kata ahli fisika, kekuatan matahari itu baru terpakai sekitar 5,5 miliar tahun. Jadi kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, kiamat itu akan terjadi sekitar 6,5 miliar tahun lagi. Ini secara ilmu. Karena masih bersisa 6,5 miliar lagi kekuatan matahari itu untuk mengatur planet. Kalau dia kehabisan daya, maka semua planet akan bertabrakan dan hancur. Dan disitulah terjadinya kiamat. Nah, coba kalau kita bayangkan selama 6,5 miliar tahun mereka berada di barzakh, setiap pagi dan petang mereka dinampakkan neraka setiap harinya. 2 kali sehari mereka akan dinampakkan neraka setiap pagi dan petang, dan itu berlangsung selama 6,5 miliar tahun. Maka mereka tidak sanggup karena disuguhkan pemandangan seperti itu. Mereka minta kepada Allah, tolong kembalikan saya, la'ali amalu solihan lima taratu. Saya akan jemput semua amal soleh yang pernah dulu saya abaikan dan saya tinggalkan. Maka orang-orang yang diwafatkan oleh Allah pada saat matinya, inilah orang-orang yang sudah Allah sempurnakan ibadahnya. Dengan rahmat Allah, Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin barzakh kita cuma 2. Bagi orang-orang yang memilih jalan takwa, abrar, dan jalan kebaikan, maka tempatnya setelah meninggal itu Allah tempatkan di Illiyin. Itulah barzakhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Illiyin digambarkan oleh para ulama secara tafsir adalah taman surga. Tetapi orang-orang yang memilih jalan fujur penuh dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah, ketika diwafat atau dimatikan oleh Allah, tempat mereka adalah di Sijjin. Sijjin ditafsirkan oleh ulama sebagai liangnya neraka. Mereka belum masuk ke neraka tapi berada di jalan dan lorong menuju ke neraka. Inilah yang dimanakan neraka dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang, karena mereka sudah berada di lorong menuju ke dalam neraka. Ini kejadian yang terjadi kalau orang-orang yang mengambil jalan berbeda. Makanya ketika orang yang diwafatkan kata Allah, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, Allah tahan ruhnya ketika itu. Bahkan ada orang yang ketika dimatikan itu sama seperti orang yang tidur. Wallati lam tamut fi manamiha. Mereka itu dimatikan seperti orang tidur. Bagaimana bentuk orang tidur? Orang tidak ada yang tahu kalau dia sudah tidur. Tidak ada yang tahu kalau kita sudah tertidur. Kapan kita tahu kita tidur? Ketika kita sudah bangun. Ketika kita bangun baru kita tahu kalau kita sudah tertidur. Nah, sama dengan orang yang dimatikan ketika diwafatkan Allah pada saat matinya. Bahkan ketika mati pun dia tidak tahu kalau saat itu dia sudah mati. Kenapa? Karena Allah perlihatkan surga pada saat kematian. Ini Allah jelaskan dalam surah Fussilat surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan melakukan ibadah kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan ibadahnya. Apa janji Allah kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim malaikat untuk menghibur yang sekarat itu. Apa kata malaikat dalam menghibur mereka menghadapi kematian? Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut, tidak usah cameh, nikmat Allah sudah menunggu setelah kematian. Dan di ujung ayat itu kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampakkan surga kepadanya sebelum dia dimatikan. Jadi orang yang Allah wafatkan saat kematiannya, Allah nampakkan surga terlebih dahulu, baru di saat itu ruhnya ditarik oleh malaikat. Bahkan ketika ruhnya ditarik dalam kesakitan itu, dia tidak tahu kalau dia dalam keadaan telah mati. Karena sakit sakarat itu terkalahkan dengan pemandangan surga yang dinampakkan. Dan dalam satu riwayat dijelaskan oleh Rasulullah, ketika Israel akan mencabut ruh seseorang yang dalam keadaan beriman dan sudah sempurna imannya kepada Allah, ketika Israel datang kepadanya melalui kaki, ditolak oleh kaki. Jangan dari arah sini, karena ini kaki selalu digunakan untuk datang ke masjid beribadah kepada Allah. Selalu melangkah untuk kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah. Kami tidak rela kalau kalian masuk dari arah kami.
Datang ke tangan ditolak juga oleh tangan. Ini tangan selalu beribadah dan selalu memberikan kebaikan, selalu bersedekah dan selalu meringankan beban orang. Kami tidak rela kalau kalian masuk dari arah sini. Masuk dari kepala pun ditolak oleh kepala. Jangan dari kepala, karena ini kepala selalu merendahkan diri di hadapan Allah, selalu tersentuh ke tanah untuk bersujud kepada Allah. Tidak bisa malaikat masuk ke tubuhnya untuk mencabut ruhnya, mengadu kepada Allah. Gak bisa kami masuk, kata Allah, nampakkan surga kepadanya sebelum engkau matikan. Ini yang janji Allah dalam Fussilat ayat 30. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampakkan surga kepadanya sebelum engkau matikan. Jadi begitu sudah dinampakkan pemandangan surga oleh malaikat, begitu teragumnya oleh pemandangan surga, kata Rasulullah, indahnya surga itu tidak bisa diungkapkan dengan semua kalimat terindah yang ada di dunia, dan tidak bisa digambarkan dengan keindahan pemandangan mata yang ada di dunia, karena surga berbeda dengan pemandangan yang ada di dunia. Maka mereka tidak bisa mengungkapkan lagi apa yang mesti mereka ucapkan ketika melihat surga. Di saat kegembiraan hati mereka dinampakkan pemandangan itu, disitulah ruhnya ditarik oleh malaikat, dan ketika dia sudah ditarik ruhnya mati posisinya saat itu, bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dia sudah mati saat itu. Inilah dua kondisi yang dinampakkan oleh Allah saat kematian terjadi dan saat kemudian berada di alam barzah. Ada orang yang bergembira mendapati barzahnya, ada orang yang selalu menderita, bahkan selalu berteriak kepada Allah untuk dikembalikan hidup ke dunia, karena sudah tidak tahan dengan pemandangan yang dinampakkan di dalam neraka setiap harinya. Tapi keinginan mereka ditolak saat itu. Ini semuanya kembali ke kita. Kita mau mendapatkan barzah yang terbaik nanti, bisa dipesan dari sekarang. Kita mau mendapatkan barzah yang menakutkan, juga bisa kita pesan dari sekarang. Bagaimana? Ketika kita telah menyempurnakan semua ibadah kita. Karena kata Rasulullah, ibadah yang engkau lakukan tidak menjamin engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Termasuk ibadahku sendiri yang lebih baik daripada kalian, kata Rasulullah. Kalau hanya dengan ibadah kita bisa mendapatkan surga, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Tapi apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Itu karena rahmat Allah. Dan salah satu jalan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu, kata Nabi, adalah dengan jalan ibadah. Maka sebisa mungkin sempurnakan ibadah kita agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan kalau rahmat Allah sudah kita dapatkan, maka disitulah Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika akan diwafatkan pun kita diberikan pemandangan yang terbaik oleh Allah saat kita dimatikan. Sehingga ketika menunggu di alam barzah sambil menunggu hari berbangkit datang, kita hidup dalam keadaan yang terbaik pun. Bahkan kebaikan itu kita mau berbagi dengan saudara kita yang masih hidup, kita panggil mereka untuk kembali, untuk mau datang secepatnya ke barzah. Mudah-mudahan kita mampu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, karena hanya saat ini ketika masih hidup kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena untuk bisa mendapatkan segala sesuatu, maka kita harus berada dalam kondisi yang thayyibin. Bagaimana yang thayyibin itu? Meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kemudian meninggal dalam ketaatan. Apakah sedang sholat, sedang berada di dalam masjid, sedang mengaji, membaca Quran, atau sedang berzikir kepada Allah, atau selalu dalam keadaan berwudu. Dan ketika kita dalam kondisi yang berwudu itu kita dimatikan, inilah kematian yang terbaik yang diberikan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, amarna bil ijtihadi wa bisawmi bihablillahil matin, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim bil Islam waqtim bil iman waqtim bi husnil khatimah. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah bi kalimatin la ilaha illallah wa la takhtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.